Bagaimanapun yang penting suaranya nanti ujung-ujungnya 50 sekian persen. Kemudian yang lain sekian persen, yang lain sekian persen. Itu nanti tinggal dipindah kolamnya mau di TPS mana, di wilayah mana. Memang itu betul. Jadi berapapun yang masuk nanti terus input itu pasti akan terus seperti itu. Yang berubah hanya angka digit total data masuk, persentase akan tetap seperti itu. Hanya wilayahnya berbeda-beda saja dan diatur saya yakin minimal di 20 provinsi sesuai syarat tadi itu. Skandal dalam penghitungan ini menjadi kejahatan serius. Alibaba di China dan ini negara komunis. Yang jelas perusahaan swasta itu ini pasti di bawah ketiak Xi Jinping gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan masalah yang sedang banyak diobrolin kali ini adalah terkait dengan masalah Sirekap, penghitungan pemilu dan banyak hal lain terkait dengan kepemiluan dan pilpres tentunya. Untuk membicarakan itu kita alhamdulillah berkesempatan untuk berbincang dengan ahli-ahlinya. Di antaranya Pak BW, Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BW? Alhamdulillah, tapi saya tidak ahli Sirekap loh Mas. Ahli terkait dengan kepemiluan dan masalah hukum, jadi luar biasa. Dan tentunya kali ini juga berkesempatan Mas Ridho Rahmadi. Apa kabar Mas Ridho? Alhamdulillah sehat Pak Novel. Alhamdulillah, beliau adalah ahli IT ya dan dosen terkait dengan artificial intelligence. Pertama tentunya saya ingin dapat gambaran dulu. Sirekap itu seperti apa sih? Dan cara kerjanya seperti apa? Problematika yang sekarang ini sedang dibahas itu apa? Saya beberapa melihat videonya Mas Ridho yang menjelaskan hal itu. Silakan Mas Ridho. Terima kasih Pak Novel, Pak Bambang. Jadi Sirekap ini aplikasi untuk input ya. Oke. Perlu kita pahami, ini basis utama untuk input. Jadi walaupun ini diklaim sebagai alat bantu, kenyataannya real count sejauh ini basis inputnya, source utamanya adalah Sirekap. Ya, itu pertama. Kemudian untuk menampilkan, ada namanya pemilu 2024.kpu. Jadi ini dua aplikasi yang berbeda, dua alat yang berbeda. Sirekap ini dalam menginputkan itu bagus konsepnya. Artinya foto dari C salinan itu cukup difoto bagian angka menggunakan teknologi namanya OCR dan juga OMR. Intinya otomatis terekstrak angkanya itu. Tetapi setelah saya masuk ke dalam baris-baris kodenya itu, saya lihat memang ini menggunakan teknologi deep learning, neural network lah, itu untuk mengenali angka. Itu bagus, karena itu yang model AI yang terkini yang harusnya digunakan memang. Jadi sudah ideal mesti konsepnya ya? Sudah ideal ya. Tapi untuk kelas pemilu saya belum bisa mengatakan ini yang sudah canggih ataupun sudah lebih di atas rata-rata. Saya masih dalam mempelajari lah. Yang saya lihat ada 15 model yang digunakan untuk mengenali angka-angka ini. Yang ini juga saya ingin bertanya sesungguhnya nanti kalau ketemu itu, kenapa ada 15 model? Biasanya cukup prakteknya itu satu model yang mengenali angka-angka tadi. Nah, angka-angka itu yang digunakan untuk trainingnya, istilahnya dilatih ya, supaya bisa mengenali digit tulisan manusia itu menggunakan dataset. Namanya MNSIT. Ini terkenal sekali. Memang di dunia AI lah gitu ya. Itu tulisan tangan biasa. Cuman ya, yang saya pahami KPPS itu diajari di awal menggunakan tulisan digital, meniru angka digital. Tulisan tangan tapi angka digital. Ini maaf ya, masuk langsung agak dekat. Kemudian belakangan mendekati hari H, katanya kemudian ada sosialisasi ulang, tulislah biasa. Gitu. Yang kayaknya enggak sampai. Jadi kita banyak temui itu di salinan C1 itu yang tulisnya angka digital. Itu satu hal. Jadi kalau saya bilang modelnya itu yang digunakan sudah standar. Nah gitu. Saya baca juga bagaimana dia pre-processing image ya. Artinya lembar C1 itu ketika difoto kan banyak sekali isinya.
ada tulisan nama, ada di mana angka itu untuk dikenali, itu sudah dikelola dengan baik, di pre-proses dengan baik. Mengira menggunakan OpenCV, menggunakan FISP dan segala macam, saya lihat oh ini bagus gitu standar. Saya lihat baris per baris itu bagus. Iya. Nah kemudian kenapa hasilnya tidak sesuai, bisa salah? Ini kan aneh gitu. Iya. Model sudah betul, pre-proses itu bayangan saya ada kelemahan di pre-proses. Ketika saya akses satu modul khusus OCR-nya itu, khusus mengenali itu, ini nggak ada yang salah, kira-kira begitu. Nah kemudian saya berpikir ini nampaknya manipulasinya itu ada di pemilu 2024.kpu. Dia menerima input itu betul dari Sirekap. Iya. Terlepas Sirekap itu lambat dan segala macam itu hal teknis lain. Jadi dari Sirekap datanya di connect dengan pemilu 2024 tadi. Diantar ke sana. Diantar ditampilkan ke kita. Nah, disinilah ya. Ini yang agak jarang dibahas. Pemilu 2024 ini yang mulai bacaan saya dalam 2 hari ini saya agak bergeser gitu, ada second thought lah, pikiran kedua kayaknya di sini nih. Ya. Karena di situ Sirekap nggak ada masalah, ya sudah di sini bisa dimainkan sedemikian rupa semaunya. Dan itu ya sistem informasi biasa tanda kutip. Kalau dibilang nggak ada masalah, tapi ada beberapa kejadian yang contohnya adanya harusnya 3 angka, keluarnya ternyata 7 angka gitu, atau 5 angka gitu. Itu kan nggak masuk akal gitu tuh. Di pemilunya kan? Yang ditampilkan ke kita, di kita yang pemilunya ya. Yang ditampilkan ke kita, kan kita nggak punya akses ke Sirekap. Yang punya KPPS itu. Yang saya dapat video-video itu tidak bisa diakses dan segala macam. Ya saya bisa mulai agak memahami kenapa ada 15 model. Satu model 1,3 MB kali 15 hanya untuk load 1 kali scan itu. Berarti ada berapa mega, belum aplikasi yang lain, belum memori yang lain gitu. Kira-kira agak berat lah menurut saya. Agak boros memori aplikasi itu. Ini awal ya, saya tidak langsung judge gitu semuanya, tapi ini awal. Jadi nampaknya yang dimasukkan tadi atau ada yang istilah kemarin teori backdoor itu, ada pintu belakang kemudian masuk diselipkan, itu yang paling enak di pemilu 2024.kpu. Jadi kalau melihat Sirekap, ini kan aplikasinya bukan baru nih. Bahkan katanya 2020 pilkada sudah digunakan, artinya sudah ada ya, walaupun mungkin kehandalannya ditingkatkan bisa jadi. Kalau yang pemilu 2024 mestinya sistem ini baru nih. Betul nggak kira-kiranya begitu? Saya mengikuti ada satu blog itu yang dia mendapatkan informasi lah gitu ya, versi-versi. Memang versi yang digunakan untuk pemilu 2024 itu belum lama dirilis juga. Jadi sekarang mulai menjawab juga kenapa tidak ada fitur sederhana, kenapa di TPS bisa lebih dari 300 ya, kenapa developer manapun bisa kelewatan fitur fundamental tadi, ya itu kan dasar saja kan, kan harusnya kan menolak sistem itu kalau di atas 300 pasti error, perbaiki ini segala macam. Tapi sekali lagi di Sirekap saya baca baris per baris itu pre-proses image-nya bagus saya katakan. Minimal memenuhi standar lah. Kalau saya bilang bagus nanti kan relatif juga. Relatif ya. Model yang digunakan model deep learning. Jadi ini untuk klarifikasi juga ya. Ada yang menyebut OCR itu bukan deep learning. OCR itu sekarang berkembang ya model AI ya. Model yang digunakan adalah deep learning tadi. Ini saya sudah baca baris kode langsung masuk ke dalam ya. Gitu. Jadi yang sekarang kita perlu hati-hati itu yang melihat bukan hati-hati melihat adalah ke salah satunya pemilu 2024.kpu. Itu enak sekali. Itu aplikasi juga atau website saja? Ya, aplikasi. Itu website untuk website. Menampilkan sifatnya menampilkan kiriman dari Sirekap. Nah, itu enak sekali, dikirim 1 plus saya tambahkan 10 ditampilkanlah 11. Pak BW, ini informasi ini baru saya dengar nih Pak BW. Dan menarik sekali nih. Artinya Sirekapnya kemungkinan besar sudah bagus gitu, atau paling nggak memenuhi standar gitu, sudah memenuhi standar. Tapi kemudian terjadi permasalahan karena tadi. Kalau kita lihat kan Pak BW beberapa waktu yang lalu saya membaca di media ada beberapa pihak terutama terkait dengan para capres ya, 01 ataupun 03 ataupun dari partai politik yang menyampaikan pernah meminta audit IT gitu di KPU.
dan kemudian belum mendapatkan informasi apakah sudah diaudit apa enggak. Pak B barangkali ada informasi cerita soal itu? Sedikit Pak B, sebentar. Saya bilang standar dalam konteks mengekstrak angka. Mengekstrak angka. Tidak sebagai aplikasi secara utuh. Oke. Artinya dia punya kemampuan mengekstrak sesuai dengan standar yang benar ya. Oke. Pertama gini, audit IT yang diminta oleh khalayak itu sudah sejak tahun 2019, Mas. Oh, ya. Karena saya ingat waktu di persidangan 2019 ada masalah juga di sini. Jadi kita minta itu diaudit dan kita tidak pernah mendapatkan konfirmasi apakah itu sudah diaudit. Satu itu. Yang kedua, ada data 204 juta DPT bisa dibeli di black web market. Oh iya? Iya, Mas. Wah, luar biasa sekali itu. Dan tidak ada penjelasan dari KPU apakah sistem yang ada di dalam itu memang betul-betul handal. Karena dari praktisi cyber mengatakan data yang dijual itu identik dengan datanya KPU. Jadi kemungkinan dijebol lah ya, dihack lah ya, diambil datanya ya. Dan ketika KPU kerjasama dengan BSSN ya, Mas Vito ya, kita tidak pernah mendapatkan informasi apa hasilnya dan mengapa kok itu bisa dijebol. Dan KPU tidak pernah meminta maaf terhadap begitu banyak data pribadi yang tersebar dan terserak. Padahal ada kewajiban menjaga. Ada kewajiban. Ya? Betul. Karena wali datanya itu punya kewajiban menjaga itu. Iya. Nah terus yang ketiga, di tim Amin kalau tidak salah itu sudah membuat surat 2 kali yang minta supaya dilakukan audit dan bahkan sudah meminta Bawaslu supaya menindaklanjuti suratnya itu kepada Bawaslu karena ada 2 kali surat itu. Iya. Dan yang keempat sekarang sudah banyak itu yang mempersoalkan itu. PDI sudah membuat surat, PKS sudah membuat surat, nggak percaya sama Sirekap itu. Nah, tapi yang jadi soal, Mas, Sirekap yang menampilkan quick count di sebagiannya itu dan sekarang real count itu sudah menimbulkan dampak. Betul. Dan dampak itu merugikan sebagian besarnya pada orang-orang yang. Nah, ini apa ininya gitu loh. Nah, sekarang kalau kemudian Sirekap itu katanya tidak dipakai lagi. Nah, sekarang malah potensi kecurangan lain bisa muncul tuh. Kan gini, Mas. KPPS itu mendapatkan C hasil. Saksi mendapatkan salinan. Salinan C gitu. Jadi ini dua-duanya sama. Dan ini nanti sekarang di rekapitulasi kecamatan itu akan diadu tuh. Apakah yang C hasil itu sama dengan C salinan yang dimiliki saksi? Kan bisa terjadi masalah beda. Karena ada 3 titik rawannya tuh, Mas. Ketika C plano dibuat, pertanyaannya apakah C hasil itu sesuai dengan C plano? Pertama itu. Sehingga kan C plano harusnya sesuai dengan salinan. Apakah C plano ini juga sesuai dengan C salinan? Itu yang pertama. Nah, itu terjadi ketika orang hitung, Mas. Kan dihitung nih begini. Tidak ada jaminan bahwa yang dihitung di C plano itu memang betul-betul tertulis itu karena bisa di situ terjadinya. Betul. Karena waktu C plano itu semua orang lihat, Mas. Begitu mengubah dari C plano itu ke C hasil dan C salinan yang kemudian di print itu, belum tentu yang ada di C plano itu ditulis di situ. Betul, belum tentu sama ya. Belum tentu sama. Nah, itu kira-kira isunya. Nah, soal yang artificial ini bukan artificial, yang IT ini memang ada beberapa, saya mau bilang beberapa klaster perdebatan lah. Mas Ridho tadi salah satunya itu. Salah satunya lagi yang mengatakan ada sistem algoritma yang ada di situ. Sehingga kemudian dia itu sudah di-set. Direvisi di bagian satu akan muncul di bagian lain. Itu Mas Ridho juga mengemukakan itu di dalam videonya. Jadi udah ada setting algoritma. Itu yang kedua, ada mazhab yang kayak begitu tuh, Mas. Terus ada lagi mazhab yang lainnya ada backdoor. Jadi kemudian backdoornya itu dia bisa masuk di situ yang mengatur itu. Nah, itu juga perdebatan yang lainnya. Nah, yang nanti saya mau minta kita bersama-sama bertanya pada Mas Ridho sebagai ahlinya. Terbukti bahwa cloud yang dipakai sebagai penyimpanan data itu ada di Beijing salah satunya, selain di Singapura.
Dan kemudian sekarang sudah mulai muncul sinyalemen bahwa itu yang dibikin dengan Sirekap yang katanya ada vendor dari Indonesianya, ternyata ada sistem bayangannya yang dibikin oleh di luar itu, Mas. Ini perlu diklarifikasi dan konfirmasi. Tapi ini sekarang udah mulai muncul juga itu sebagai diskurs yang masih kecil, tapi ini udah mulai masuk. Sebelum bicara terkait dengan database, baik cloud ataupun database lainnya, ini tadi yang disampaikan Pak Bewo menarik itu kalau Mas Trito bisa jelaskan. Kira-kira kalau seandainya dalam suatu sistem dipasang suatu algoritma sehingga pengisian data itu apabila salah, emang sengaja mungkin disalahkan ya, dan kemudian bisa berpindah-pindah ke tempat lain, apakah itu bisa seperti itu? Sangat bisa. Oke. Dan tadi melanjutkan di pemilu 2024.kpu itu saya ada sejauh ini keyakinan. Disitulah algoritma itu diletakkan. Bukan di Sirekapnya, tapi di pemilu itu. Terima input dari Sirekap, masuk ke algoritma ini. Ini jelas algoritma, sifatnya otomasi, sifatnya nanti menggunakan probabilitas tadi, sehingga bagaimanapun yang penting suaranya nanti ujung-ujungnya 50 sekian persen. Kemudian yang lain sekian persen, yang lain sekian persen. Itu nanti tinggal dipindah kolamnya mau di TPS mana, di wilayah mana. Memang itu betul, simulasi itu saya yakini proyeksinya seperti itu. Ya, saya sempat membuat itu juga. Betul. Yang saya setengah jalan membuat, ternyata sudah ada yang membuat, tidak saya lanjutkan. Karena dalam benak saya memang seperti itulah cara bermainnya, cara manipulasinya. Jadi berapapun yang masuk nanti terus input itu pasti akan terus seperti itu. Yang berubah hanya angka digit total data masuk, persentase akan tetap seperti itu. Hanya wilayahnya berbeda-beda saja dan diatur saya yakin minimal di 20 provinsi sesuai syarat tadi itu. Itu semua masuk itu. 50% provinsi plus 1 jadi 20 karena kita kan 38 jumlah provinsinya. Jadi semua masuk algoritma. Jadi itu kita sampaikan bacaan saya minimal itu sifatnya algoritmik by design, by intention. Dijalankan, ya kita tinggal menunggu. Kalau backdoor saya yakin pasti disiapkan. Dalam logika yang disampaikan oleh Mas Ridho ini tentunya bukan sekedar kira-kira ya, tapi melihat fakta-fakta ya. Fakta-fakta dari hasil penghitungan yang kemudian nilainya menjadi banyak masalah tadi ya. Dan kemudian menghubungkan dengan kemungkinan reasoning secara teknikal yang mungkin apa. Dan ini yang kita sampaikan yang paling mungkin. Jadi ini tidak terus membuat cerita dongeng dan. Atau sekarang saya balik deh. Kalau Mas Ridho saya minta untuk berupaya menjelaskan bahwa ini ketidaksengajaan atau kesalahan sistemnya, mungkin nggak itu? Pemrograman itu, baris program itu case sensitif. Huruf besar, huruf kecil bisa jadi variabel yang lain. S kecil dan S besar itu variabel yang lain dikenali oleh komputer. Kalau yang ini sifatnya menambah, tidak mungkin ketidaksengajaan. Baris-baris program artinya case sensitif. Kalau ini sudah algoritmik, dia desain gitu loh. Beberapa baris, entah mungkin beberapa modul, ya memang inputnya ini outputnya adalah menambahkan. Karena kan ada yang orang awam nih, kalau bicara kan kadang nggak pakai keilmuan ini. Dibilang namanya manusia, pasti kalau membuat ada kesalahan dong, kan gitu. Apalagi robot buatan manusia gitu. Gimana? Saya kan awam juga, nggak mungkin begitu. Menurut saya kesengajaan. Jadi, kenapa saya pakai berangkat dari case sensitif, artinya komputer itu baris pemrograman yang dibaca oleh komputer itu salah huruf besar kecil masih huruf yang sama saja, itu salah. S kecil dan S besar itu kalau umpamanya kita simpan variabel dalam S kecil, kita panggil S besar, tidak terpanggil, tidak akan muncul hasilnya. Ini huruf yang sama, karakter yang sama. Apalagi kalau hasil yang sampai seperti itu, yang itu pasti ada baris-baris, tidak hanya sebuah kekhilafan, rasanya jauh, sulit menjelaskan kalau itu. Kalau betul seperti ini skandal besar ini Pak Bewo. Bukan hanya itu, bukan skandal besar Mas. Apa itu? Sangat besar. Waduh, ngeri betul. Dan ini Pak Bewo, saya melihatnya dari dua perspektif nih. Perspektif yang pertama, skandal dalam penghitungan ini menjadi kejahatan serius. Yang kedua adalah tentu membuat sistem kan ada anggaran negara yang masuk. Dan tujuannya untuk membuat penghitungan yang benar. Membuat memudahkan masyarakat.
tentunya karena anggaran itu anggaran negara tentu dari masyarakat kan. Ketika tidak dilakukan itu korupsi juga itu. Korupsi di KPU kalau ada praktek-praktek itu tentunya mesti diperiksa lebih dalam lagi. Pak BW gimana memberikan tanggapan itu? Ada 3 level korupsi nih Mas kalau menurut saya. Korupsi yang pertama kalau Mas Novel itu adalah ngomong soal pengadaan barang dan jasa. Ya. Dalam pengadaan barang dan jasa itu biasanya kontraknya kan gini. Anda bikin ini vendor dengan tujuan yang ini, sistem kayak gini, kayak gini, kayak gini. Maka kemudian dikeluarkan dana. Jika kemudian sistem ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, maka kemudian diberikan dana juga ke sini, itu berarti uangnya adalah korupsi. Itu ya. Dan korupsi ini Mas Ridho karena tidak sistem yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan, maka terjadi total loss. Total loss itu artinya barang ini nggak ada gunanya, atau barang ini dibikin tapi dengan cacat yang permanen yang didesain sedari awal yang tidak sesuai dengan maksud pembuatan kontrak. Apalagi dengan sengaja. Yes, itu bagian pertama itu Mas. Nah bagian kedua saya mengaitkan itu dengan political corruption Mas. Iya. Karena ini bukan sekedar pengadaan barang dan jasa biasa Mas. Ini untuk proses demokratisasi. Nah dalam demokratisasi itu pemilihan umum adalah salah satu instrumen utamanya. Iya betul. Dan kalau instrumen utama pemilihan umum untuk mencari pimpinan dan kemudian sistem ini didesain affiliated dan kepentingan kekuasaan atas pimpinan tertentu, that is political corruption. Iya. Jadi ini bukan sekedar korupsi biasa. Saya mau memberi konteks political corruption-nya itu ada di situ. Oke. Terus yang ketiga, ini merusak sistem demokrasi Mas. Ini yang disebut dengan democratic corruption-nya tuh di situ. Karena apa? Ini bukan sekedar sistem dan kemudian affiliated dengan kekuasaan dan orang yang dimenangkan. Dampaknya itu merugikan. Proses demokrasi. Jadi ini democratic corruption juga, bukan hanya sekedar political corruption. Karena apa? Orang akhirnya memilih pimpinan yang tak pantas untuk dipilih. Iya. Setuju nggak Mas? Betul itu. Salaman dulu kita. Dan gini Pak BW, jadi kalau saya melihat dari saya nafsu banget. tapi memang kebangetan Pak. Apa yang terjadi ini tentunya kalau benar ini kebangetan. Walaupun tentunya kita punya keyakinan yang sangat kuat. Terus saya mau tanya ke Mas Dito begini. Kalau terkait dengan apa yang diduga tadi, perlu diperiksa tentunya. Bagaimana cara memeriksanya sehingga bisa diyakini ini benar apa ternyata yang kita duga tidak benar. Itu caranya gimana untuk bisa menduga, bisa memastikan dugaan tadi? Kalau aplikasi kita bedah source code-nya. Source code-nya. Dari source code-nya ya. Source code itu kita bedah. Kemudian kalau sistem kita bedah juga sistem untuk source code untuk develop sistem, kita baca alurnya. Ya kalau mereka punya diagram untuk rancangan program kita baca juga. Tapi kita bisa baca program itu kita buat dibantu bisa. Itu cara yang paling mudah. Nah, sekarang berkaitan server itu. Server tadi yang terkait dengan cloud atau server tadi Oke. Nah, saya mendapat informasi insya Allah valid sejak development dari Sirekap ini, cloudnya memang Alibaba Indonesia. Alibaba itu membangun server di Indonesia, sepengetahuan saya kalau tidak salah sudah 2. Dalam 1 tahun yang sama, saya lupa tahun baru-baru ini. Artinya dia melakukan itu memang sudah tahu akan dapat kontrak dengan ini atau ada kepentingan lain kira-kira? Ya kalau dalam situasi sekarang mungkin ada hubungannya lah. Saya lebih memilih untuk berpikir sedikit skeptis dalam hal ini karena situasi yang kita hadapi itu. Oke. Jadi dari awal sudah di server Alibaba Indonesia. Hari H server Sirekap down karena serangan DDoS. Dibanjiri dengan request yang melebihi kapasitas kemampuan server, hingga tidak bisa diakses. Kemudian diberikan fitur anti DDoS tadi. Disitulah kemudian ketika dilacak sekarang IP address-nya tertutup tirai asap yang namanya CDN. Jadi server seakan-akan di Amerika, di Perancis dan segala macam. Disitulah sebagian ada yang berpendapat komunitas tertentu kita tidak bisa tahu server fisiknya di mana. Untuk Sirekap dan juga untuk pemilu 2024 itu 2 server berbeda. Nah tapi dari tim tim saya dan juga ada juga
komunitas lain yang saya coba kontak gitu ya. Mereka melakukan pengecekan, ini melakukan analisis dengan cara lain gitu ya. Berbagai macam cara lah gitu ya. Itu memang letaknya di Singapura. Ya. Salah satunya di Singapura. Iya, itu yang mana? Yang server Alibaba tadi. Sirekap. Tapi sebelum kita bahkan berbicara ini letaknya di luar negeri, menurut saya ketika development di Alibaba Indonesia itu sudah salah. Untuk pemilu, menurut saya, ya kita logikanya ini data menyangkut pemilu Indonesia. Ya, sensitif dan sangat penting ya. Harus dilindungi penuh oleh pemerintah. Betul. Gitu. Tidak boleh di server swasta. Barangkali kita nggak punya barangkali di Indonesia. Nah, baru mau ke sana. 5 tahun. Anggaran triliunan. Pak, ini saya kebetulan di Partai Umat itu. Ini partai kita baru berdiri. Kita punya server Pak di Jogja. 4 server. Dan jadi ketika berbicara ini, saya katakan sebenarnya mengelola server itu mungkin dan tidak semahal yang dipikirkan. Kalau memang mau, kalau ada goodwill. Jadi sangat memungkinkan sesungguhnya membangun fitur server dan fitur yang bagus dalam 5 tahun ini. Nah, dari sejak awal menurut saya ini sudah salah memilih server di swasta asing lagi. Alibaba itu pernah mendapat atau begini saya refresh kalimat saya. Joe Biden ya tahun 2022 meminta pemerintah Amerika melakukan review terhadap Alibaba Cloud yang kita gunakan ini. Kenapa di review? Karena ada dugaan pencurian data. Oh iya? Iya, itu Joe Biden belum lama ini. Iya. Nah, sekarang kita ambil satu perspektif. Mereka itu punya kepentingan terhadap pemilu Indonesia. Iya. Mereka ini siapa? Ya kalau tidak Amerika, China yang besar-besar ini. Nah, sekarang kita lihat contoh. Google itu pernah mendapatkan 20.000 request dari pemerintah Amerika untuk memberikan data pengguna. 20.000. Microsoft pernah mendapat 70.000 permintaan dari pemerintah Amerika. Ini negara liberal. Itu saja masih mendesak perusahaan swastanya untuk kepentingan tertentu, kepentingan politik dan segala macam. Ini Alibaba di China dan ini negara komunis. Yang jelas perusahaan swasta itu belum lama ini kan Jack Ma menghilang, bosnya Alibaba itu, karena perbedaan dengan ada dia perbedaan itu dengan kekuasaan. Ini pasti di bawah ketiak Xi Jinping gitu. Nah, kita harus mulai berpikir gitu loh, lebih jeli melihat dari perspektif. Ini Beijing ada kepentingan yang kemudian bisa jadi didesain dari awal memang diarahkan di Alibaba. Karena kita punya akses, Beijing bilang kan gitu. Kita bisa. Ini punya kita gitu. Dari situ masuk nanti ke pemilu 2024 enak sekali mereka remote dari Beijing sana. Nah, ini yang harus kita mulai explore gitu. Jadi bisa diremote dari negaranya sana ya? Bahkan lebih cepat dari Jakarta rasanya bisa juga. Oh iya. Kan ditaruhnya di cloud. Cloudnya ada di sana, mereka yang punya. Dia bisa akses ya. Iya Mas. Iya. Kalau itu Alibaba mereka punya akses bukan lagi 100%, bisa masuk, bisa keluar masuk seenaknya kan. Iya. Bisa dibayangkan lah negara Amerika yang liberal tadi, mereka juga melakukan di perusahaan-perusahaan yang punya komitmen GCG yang bagus gitu ya. Kalau yang tidak ada komitmen GCG yang bagus, kira-kira jangan-jangan nggak dihitung. Tadi kan 20.000, jangan-jangan ini nggak dihitung, bebas aja gitu ya. Dan kalau dibilang Alibaba itu yang paling aman, tidak juga. Jadi perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan cloud itu namanya Wiz ya, menemukan 2 celah pada tahun 2023, baru 1 tahun. Terhadap Alibaba. Dia ada pintu untuk unauthorized akses, ya, bisa masuk gitu, kemudian masuk kemana? Ke database. Oh iya? Iya. Itu kan sangat penting bisa diambil datanya. Dari orang yang menyewa di servernya. Cloud itu intinya kan database, data. Iya. Mas, serem sekali Pak Bibi. Pertama gini, saya ini aja ya mencoba mengabstrak dan menyimpulkan apa yang Mas Ridho kemukakan. Bagian pertama begini.
kalau benar sistem itu didesain untuk kepentingan lain daripada kepentingan tujuan pemilu, itu artinya Mas dalam unsur kejahatan kan sengaja sebagai maksud Mas. Betul. Jadi kesengajaan sebagai maksud, memang maksudnya untuk sengaja di level tertinggi lah. Iya. Niat itu betul itu bagian pertama. Iya. Tapi ini biasa nih. Nah yang kedua nih Mas Rido, pernyataan itu menyimpulkan sesuatu yang menurut saya belum pernah di-exercising di kita. Apa yang disebut dengan strategic corruption Mas. Dan ini bermain di level yang disebut dengan international politik. Iya. Kenapa? Ada kepentingan asing yang bermain untuk kepentingannya dia, dan kemungkinan kepentingan asing itu bisa jadi melakukan korupsi Mas. Betul. Menyuap. Supaya kemudian kebijakan-kebijakannya itu bisa menguntungkan kepentingan asing itu. Iya. Dan kalau ini terjadi, ini kejahatannya ini luar biasa sekali. Nah, kalau itu terjadi Mas, nggak kebayang sebenarnya kita sedang menggadaikan Indonesia ini pada kepentingan kekuasaan lain. Dan ini penjahat besar ini. Bahaya sekali ya. Pak BW, saya teringat beberapa waktu lalu kalau Pak BW yang cerita ya terkait dengan strategi negara-negara tertentu. Yang dulu penetrasi kan dengan militer, dengan diinvasi. Sekarang nggak perlu disuap. Itu yang disebut dengan strategic corruption, Mas. Jadi kalau dulu kan ada kualifikasi atau jenis korupsi yang disebut dengan state capture corruption. Di mana negara terlibat menjadi bagian dari kejahatan korupsi. Sekarang internasional yang terlibat, maksudnya negara asing gitu. Iya. Untuk menguasai atau mengontrol. Ya. Jadi caranya Mas Dido, dia menyuap pejabat-pejabat, high ranking official di suatu negara, supaya kemudian mengakomodasi kebijakan-kebijakan dari kepentingan itu. Dan itu terjadi Mas. Saya kalau jadi teringat ya dengan beberapa pembahasan di media sosial terkait dengan penguasaan tambang oleh pengusaha-pengusaha Cina dari Cina daratan maksud saya, bukan etnis ya. Terus dari negara Cina maksud saya. Terus tenaga asing dan banyak lagi yang lain. Jangan-jangan itu ada korelasinya semua Pak Bibi. Itu yang disebut strategic corruption di situ. Jadi pejabat-pejabat kita mengakomodasi dengan berbagai argumen dan kebijakan, sambil memberi ruang pada itu. Kita ingat kan Mas, satu nikel udah ada moratorium, tiba-tiba ada 5,3 juta ton nikel ada di sana, dan nilainya luar biasa. Dan sampai sekarang, alhamdulillah senyap tuh. Kasusnya senyap. Aduh, kacau. Apalagi ini suara. Perlu kita ingat Pak, selalu ingat, China ini punya agenda politik Lebensraum. Apa itu? Untuk mengekspansi politik ala Nazi waktu itu, mengekspansi wilayah. Itu Jerman ya. Betul. Mereka punya proyek namanya OBOR, berganti nama BRI, ya. Jadi Belt and Road Initiative. Indonesia masuk tahun 2015. Termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu yang dibiayai oleh BRI ini. Jadi memberikan pinjaman dengan bunga rendah. Kalau tidak mampu membayar, nanti diambil infrastrukturnya, proyek yang dibangun. Seperti di Maladewa, seperti di beberapa negara. Sekarang Sri Lanka, pelabuhannya itu dikelola. Di samping BRI, mereka membangun DSR. Apa itu? Digital Silk Road, jalur sutra digital. Iya. Mereka membangun puluhan ribu, kalau tidak ratusan ribu kilometer infrastruktur digital. Di Indonesia masuk nggak? Sekarang ini sedang dibangun 1.600 kilometer jalur internet teknologi tinggi submarine di bawah laut menuju 4 wilayah Indonesia Timur. Di Maluku dan beberapa itu. Yang membangun China. Operasinya nanti mereka dari Sumba. Membangun pusat data 2 dalam 1 tahun. Agresif sekali. Pasar apa yang besar di Indonesia? Oke, memang besar tapi agresif Pak. Membangun 2 dalam 1 tahun itu, kalau perhitungan bisnis nekat juga. Kecuali ada kepentingan lain. Iya. Wah, kok tambah serem Pak Bibi? Jadi ini bukan soal sirekap Mas. Dan ini bukan sekedar soal pemilu. Mau nggak kita menyelamatkan bangsa ini melalui proses demokratisasi yang benar? Jadi ini bukan persoalan hanya sirekap Mas kalau ngelihat kayak gini. Ini ada kepentingan kekuasaan yang sangat besar yang berkoalisi dengan international interest itu yang sekarang sedang menyandra, menyerbu dan mulai menaklukkan Indonesia. Terus gini, Pak BW kan yang ahlinya soal masalah kepemiluan ini dan terkait dengan masalah hukum ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau gitu Pak BW? Masa kita cuma mendengar aja nih atau cuma diem saja?
Bagian yang pertama, orang seperti Mas Ridho ini harus suruh tampil di banyak podcast, stasiun TV. Karena apa? Ada ruang gelap yang menyelimuti kasus ini dan seolah-olah kita bertarung soal elektoral aja, Mas. Ini harus di-exercising. Ini bukan sekedar elektoral. Ini ada kejahatan besar yang sedang mengepung Republik Indonesia gitu. Jadi bagian pertama itu yang mesti dilakukan. Ini dilakukan jadi ruang tertutup menjadi ruang terbuka untuk membangun public awareness. Satu itu. Terus kedua, suka atau tidak suka. Siapapun yang mencintai negara ini harusnya kemudian tidak sekedar aware. Menuntut dilakukan penyelidikan yang tuntas mengenai sistem ini. Iya, betul. Ya kan? Dan bahkan kemudian bukan hanya pihak ini. Yang disebut dengan hak angket menjadi relevan untuk diletakkan di sini. Dan fungsi ini bukan, DPR mengawasi punya kewajiban harusnya. Karena apa? DPR itu kan memang fungsinya pengawasan salah satunya, Mas. Betul. Nah, kalau pengawasan itu tidak diefektifkan dan kekuasaan ini merajalela, maksudnya pemerintahan merajalela, wah itu dosa terbesarnya ada di DPR tuh. Jangan lupa DPR punya kewenangan mengawasi. Iya kan? Makanya kita perlu ingatkan, Mbak Bibi. Dan gini, kalau seandainya nih KPU membuka diri, oke, daripada berdebat, saya dituduh ada masalah dalam sistem, silakan diaudit. Atau di forensik untuk diperiksa adanya dugaan-dugaan tadi. Tapi KPU-nya mungkin ini dalam pikiran saya sendiri nih. Tapi jangan lama-lama gitu. Kira-kira butuh waktu berapa untuk memeriksa dan mengecek adanya, memastikan itu, Mas Ridho? Apa ini hitungan hari? Barangkali jam. Tapi enggak, saya cuma memperkirakan kira-kira untuk memeriksa gitu idealnya normal, bisa waktu berapa hari idealnya ya? Ya idealnya biasanya mungkin paling tidak minggu ya. Bentuk kehati-hatian. Tapi kan ini situasi kan kritikal ya. Jadi kalaupun memang ada waktu yang saya yakin sebenarnya tidak terlalu mungkin tidak terlalu relevan karena kita bisa diberi kalau Sirekap tuh isinya baris programnya kita bisa pelajari. Dalam sehari itu kita bisa bagi modul untuk tim-tim nih. Masing-masing pelajari, bisa paralel. Kalau perlu sehari selesai juga bisa untuk suatu kepentingan yang lebih besar ini gitu ya. Ya, nanti walaupun itu mungkin tidak terlalu ideal. Tapi kalau forensik lebih mendalam. Jadi audit dan forensik ini agak berbeda. Forensik itu lebih belum tentu, bukan hanya masalah waktu, siap tidak. Nah, sekarang materi yang ada di Sirekap dan lain-lain itu siap tidak, karena kita perlu metadata, perlu yang lain-lain, karena itu lebih detail lagi kalau forensik, karena biasa case based ya gitu. Tapi kalau audit sudah ada pakemnya, bisa kita paralel lah gitu ya, bisa kita percepat. Dengan cara audit saja, apakah bisa menemukan dugaan-dugaan tadi, permasalahan tadi? Kalau menemukan bisa, menurut saya. Ya. Jadi begini, selain sistem yang saya lihat juga tata kelola, tata penggunaan, tata penggunaan. Ya, ini SOP menggunakan itu. Kenapa berubah-ubah cara menggunakan Sirekap? Kenapa bisa lebih dari 300 per TPS dan segala macam? Ya, fitur-fitur fundamental itu bagian dari pengujian. Ya, itu yang saya lihat kok rasanya tidak ada bekasnya. Ya, kalau melihat error-errornya itu dalam level fundamental itu tidak ada bekas-bekas testing yang mendasarnya harusnya ada. Maksudnya gimana tuh? Jadi yang saya tangkap itu seperti tidak ada testing gitu. Tapi barangkali karena ini yang membuat ITB dan saya banyak sekali rekan ITB itu yang tidak mungkin lah ITB tidak ada testing gitu ya. Ya rasanya itu ya tadi dari ITB itu sudah bagus ya. Tetapi kemudian ada tadi backdoor, kemudian dipasang satu yang sifatnya algoritma tadi yang dipasang untuk menampilkan di pemilu 2024. Yang ini mungkin tidak juga ITB yang membangun pemilu 2024 ini tadi. Kalau seandainya nih, ini dalam tentunya kita berpikir untuk bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya ya, semoga bisa menggambarkan. Kalau seandainya saya nih memasang sistem di KPU begitu seandainya, terus kemudian saat mau diaudit sistemnya saya ambil dulu, saya hilangkan. Apakah tim yang meriksa akan kelihatan, bisa melihat bahwa itu ada terjadinya seperti itu apa tidak? Sistemnya tadi kan seandainya sistemnya saya pasangin algoritma gitu, atau saya pasangin cara backdoor atau apapun untuk bisa mengubah atau mengkondisikan seperti kehendak saya. Ketika saya tahu akan dilakukan audit, saya perbaikin dulu, saya hilangin dulu, terus silakan diaudit, nggak kelihatan.
Ya itu bisa terjadi. Ya, bisa juga terjadi. Tapi bisa ketahuan nggak oleh tim yang memeriksa audit tadi? Kalau kita punya akses secara menyeluruh, harusnya bisa kita lihat log-log tadi, termasuk yang akses itu siapa saja. Lognya mas. Jaringan tadi, kan kita bisa lihat log tuh banyak, ada log di sistem, log ke jaringan, itu bisa dilihat. Ini siapa nih? Kok H-1 sebelum kita cek ada yang masuk, ini siapa? Ada yang masuk dan ngambil. Ya, jelaskan apa yang perubahan dilakukan dan segala macam. Iya. Jadi kudunya ada log-log ya, jejak-jejak digital dalam konteks detail tadi, itu yang bisa menjelaskan. Itu yang membedakan antara audit dan forensik mas, dalam pemahaman saya. Karena kalau audit itu diperiksa apakah sudah sesuai dengan rule of the game-nya. Gini. Nah kalau forensik ditemukan, maksudnya ditemukan fraud-nya. Ada kejahatan apa, ada kecurangan apa. Jadi bukan sekedar due diligence pada ini sistemnya udah benar apa enggak, bukan sekali, tapi dia harus menemukan kecurangan itu. Nah itu fungsinya fraud di situ, fungsinya forensik tuh di situ sebenarnya. Tapi dengan cerita-cerita yang seperti ini tadi Pak, kita jadi semakin khawatir dan tentunya untuk memastikan agar dugaan-dugaan itu benar apa tidak, itu perlu dikonfirmasi dengan audit atau pemeriksaan tadi barangkali ya. Ya semoga KPU-nya mau nih Pak BW. Kalau nggak mau ya kebangetan gitu kan. Mas Novel, dia tidak dalam posisi mau atau tidak mau. Loh, emang siapa? Emang ini kan menyangkut kepentingan yang bahas. Emang daulatnya siapa? Daulat KPU apa daulat rakyat? Iya betul. Harus mau. Dia itu kan penyelenggara. Penyelenggara itu bekerja untuk kepentingan siapa? Iya. Jadi nggak ada istilah nggak mau Pak BW. Dia boleh nggak mau kalau bekerja untuk kepentingan kekuasaan. Nah, itu dia. Ya, saya kira menarik sekali pembahasan ini dan kita berharap ini menjadi kesadaran semua pihak ya untuk membuat kekhawatiran tadi, dugaan-dugaan tadi nggak ada dan kemudian mau diklarifikasi dengan lebih jelas sehingga masalah kecurangan-kecurangan ini bisa dihentikan kalau betul-betul ada. Dan saya yakin ada sih Pak BW. Terima kasih Mas Ridho, Pak BW. Semoga bermanfaat. Tentunya ini menarik sekali. Kita berharap semoga ke depan pemilu baik dan sekarang ini permasalahannya bisa diselesaikan semuanya. Karena kalau tidak ini menjadi skandal dan memalukan sekali lah. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.